Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Lubis. Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Stekip Rokania. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran terpadu, yaitu model Immerse. Ini adalah salah satu untuk memenuhi tugas mata kuliah dari pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Ibu Elpina SPD MPD. Untuk pembelajaran terpadu, yaitu model Immerse, di sini saya akan menyampaikan bahwa pembelajaran terpadu model Immerse ini yaitu suatu model yang dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan sebagai pengalaman dan pengetahuan yang dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Jadi model Immerse ini adalah model pembelajaran terpadu yang berpusat untuk memadukan kebutuhan atau memadukan beberapa disiplin ilmu yang dijadikan menjadi satu, di mana mereka ini akan melihat apa yang dipelajarinya menurut pengalaman mereka sendiri. Kemudian, adapun karakteristik pembelajaran terpadu ini, pembelajaran terpadu tipe Immerse ini merupakan pembelajaran yang dirancang setiap individu dapat memadukan semua data dari beberapa bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya. Jadi pembelajaran Immerse ini memerlukan kemampuan berpikir yang tinggi pada anak. Jadi pembelajaran Immerse ini atau pembelajaran terpadu Immerse ini, Pak anak itu mempunyai pengetahuan ataupun pengalaman yang disatukan dalam satu disiplin ilmu. Jadi pada pembelajaran terpadu model Immerse ini tidak sesungguhnya direncanakan oleh seorang guru, akan tetapi ini mengalir sendirinya. Datang ke pikiran peserta didik membuat dari pengalaman yang mereka dapatkan ataupun dari pengetahuan yang disampaikan guru, mereka jadikan menjadi sebuah disiplin ilmu, yaitu model pembelajaran terpadu Immerse. Adapun kegunaan model pembelajaran Immerse ini, kalau di SD sendiri, ini bisa kita contohkan yaitu pembelajaran IPA, PKN, dan juga pembelajaran bahasa Indonesia. Di mana untuk pembelajaran IPA, ini bisa tentang pernapasan pada manusia. Pernapasan pada manusia itu di IPA. Kemudian kalau dia di PKN, ini bisa kita kaitkan dengan peraturan pemerintah, di mana penyebab dari buruknya pernapasan manusia itu misalnya bisa disebabkan polusi udara, bisa disebabkan oleh buruknya ataupun tidak baiknya udara, ataupun misalnya dari kebakaran, asapnya tidak bagus kepada pernapasan. Jadi bisa dikaitkan dari pembelajaran IPA tentang pernapasan, bisa dikaitkan dengan pembelajaran PKN tentang peraturan pemerintah. Dari PKN bisa juga dikaitkan atau dipadukan dengan pembelajaran bahasa Indonesia, di mana pembelajaran bahasa Indonesia ini kita bisa membuat ataupun peserta didik bisa membuat hasil pengamatan. Hasil pengamatan misalnya hasil pengamatan tentang buruknya suatu udara di suatu tempat yang disebabkan karena kebakaran hutan atau karena karbon monoksida yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, bisa dikaitkan. Jadi penerapan pembelajaran terpadu model Immerse ini dia penerapannya, di mana dari disiplin ilmu IPA, disiplin ilmu PKN, disiplin ilmu bahasa Indonesia bisa disatukan oleh peserta didik ataupun bisa dipadukan oleh peserta didik, ataupun misalnya bisa dibantu oleh guru dalam menyatukan ini. Inilah penerapan model pembelajaran terpadu Immerse untuk tingkat SD itu sendiri. Kalau untuk SMA bisa juga, yaitu
Misalnya ingin mendalami mengenai lensa sehingga ia harus memperdalam materi lain. Nah, karena di suatu materi perlu ada dukungan dari materi lain. Dan mungkin materi lain ini tidak didapatkan dari disiplin ilmu yang ingin kita pelajari, akan tetapi ada di disiplin ilmu lain. Jadi di sini, misalnya ada matematika, ada komputer, dan ada bahasa Indonesia. Di matematika, belajar tentang kalkulus, skala. Kemudian di komputer tentunya ini membutuhkan program atau software karena ini berhubungan dengan skala dan juga berhubungan dengan kalkulus. Kemudian di bahasa Indonesia bagaimana kita menyampaikan hasil, bagaimana kita membuat sebuah paragraf, bagaimana kita bisa membuat laporan dengan pengejaan EYD yang baik. Nah, di sini dipadukan antara pembelajaran matematika, komputer, bahasa Indonesia bisa dipadukan. Nah, bisa dipadukan menjadi suatu disiplin ilmu. Kemudian kalau di SMK sendiri, bisa juga misalnya matematika, fisika, dan juga seni. Di matematika, kita belajar tentang bagan atau grafik. Kemudian di fisika, keseimbangan. Nah, grafik tentunya ada keseimbangan. Kemudian di seninya, kita bisa menggambar bagan, bisa menggambar grafik, membuat tabel data, itu untuk matematikanya. Untuk bahasa Indonesianya kita bisa untuk menggambar. Kemudian untuk komputernya kita bisa desain. Kita bisa desain itu secara komputer. Kalau misalnya di seni kita bisa gambar atau desain secara manual dengan tangan kita sendiri. Untuk langkah-langkah model pembelajaran terpadu immerse ini, ada dia tahap perencanaan, kemudian ada tahap pelaksanaan, yang ketiga ada tahap evaluasi. Yang pertama, kita membahas tentang tahap perencanaan. Menentukan jenis mata pelajaran yang dipadukan. Kita tentukan dulu pelajaran apa yang ingin kita padukan. Apakah kita ingin memadukan bahasa Indonesia dengan IPA, kemudian bahasa Indonesia, atau kita hanya memadukan dua, IPA dengan bahasa Indonesia saja, atau kita memadukan bahasa Indonesia dengan seni budaya saja, atau bahkan kita memadukan 4 mata pelajaran. Itu bisa saja. Jadi ini langkah yang pertama, yaitu menentukan jenis mata pelajaran yang akan kita padukan. Untuk tahap perencanaan yang kedua, memilih kajian materi, standar kompetensi, dan juga indikator. Nah, jadi ini perlu dilakukan untuk bagi setiap guru untuk menentukan standar kompetensi, untuk menentukan kompetensi dasar, dan juga untuk menentukan indikator dalam melakukan pembelajaran terpadu model immerse ini. Tahap perencanaan yang ketiga, memilih kajian materi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, materinya tentang apa? Kalau misalnya tentang pernapasan manusia, bisa dipadukan dengan peraturan pemerintah, di mana pemerintah itu mengatur bahwa kalau kita contohkan tadi tentang pembakaran hutan, bisa bagaimana peraturan pemerintah itu, apakah undang-undang yang melarang pembakaran, ataukah undang-undang untuk mengatur polusi udara, ini bisa dipadukan. Kemudian perencanaan yang ketiga, menentukan sub keterampilan yang dipadukan. Keterampilannya apa? Apakah berbentuk gambar, atau hanya dia sebagai penyampaian saja, atau dia berbentuk produk. Nah, ini dia tahap perencanaan yang ketiga. Untuk pelaksanaan, dalam tahap pelaksanaan yang pertama, guru hendaknya jangan menjadi aktor utama. Di sini yang bekerja peserta didik. Pada model pembelajaran terpadu model immerse ini, peserta didik yang mendominasi. Di mana karena mereka belajar dari pengalaman dan pengetahuan yang mereka dapatkan. Jadi seorang guru itu hanya mengawasi dan hanya sebagai fasilitator saja. Yang menjadi aktor utama bukan guru. Akan tetapi dalam model pembelajaran ini yang menjadi aktor utama adalah peserta didik. Yang kedua, daftar pelaksanaan. Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Seorang guru harus bisa membimbing, mengawasi, kemudian memberikan tugas kepada kelompok dengan jelas. Jangan abu-abu, jangan membuat peserta didik itu mengambang atas tugas yang diberikan guru.
Sehingga nanti akibatnya peserta didik akan kewalahan dan mereka tidak bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Kemudian yang ketiga, dalam tahap pelaksanaan, guru perlu mengakomodasi ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan. Pada saat pelaksanaan kelompok ataupun proses pada saat pembelajaran, ide-ide pasti muncul. Ide-ide guru ataupun ide-ide peserta didik akan muncul. Nah, inilah gunanya bagaimana kerja kelompok di dalam proses pembelajaran sekarang ini. Kemudian pada tahap evaluasi, tahap ini dapat berupa evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Jadi pada tahap evaluasi ini, bagaimana seorang guru memberikan apresiasi ataupun memberikan penilaian, saran, kritik kepada setiap kelompok kalau dia berbentuk kelompok, atau kepada setiap individu kalau dia berbentuk individual, atas perpaduan pembelajaran ataupun materi yang sudah dilakukan, karena kita sekarang adalah pembelajaran terpadu model IMERS. Kita masuk kepada tahap kelebihan dan kekurangan. Tentunya setiap model pembelajaran pasti ada kelebihan dan pasti juga ada kekurangan. Dimana kalau untuk pembelajaran terpadu model IMERS ini, untuk kelebihan, yang pertama itu membenamkan ide-ide beberapa bidang studi yang membuat siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu. Dimana di sini peserta didik tidak hanya mempelajari satu bidang ilmu saja, akan tetapi mereka mempelajari beberapa bidang ilmu. Dimana karena pada saat mereka mempelajari satu bidang ilmu, mereka bisa memadukan dari beberapa bidang ilmu yang mereka kaitkan menjadi satu atau mereka padukan menjadi satu. Yang kedua, siswa mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus sehingga terjadi proses internalisasi. Nah, di mana seperti contoh yang sudah saya sebutkan tadi, pernapasan manusia dengan peraturan pemerintah, di mana ini akan menjadi internalisasi yang bisa dilakukan oleh peserta didik. Di mana kata kunci, berarti kan kata kuncinya kalau di IPA kata kuncinya pernapasan manusia. Nah, kemudian peserta didik akan menggali, mencari apa kata kunci yang sesuai kalau misalnya di PKN tentang pernapasan manusia. Berarti tentunya kaitannya dengan peraturan pemerintah. Nah, itu contohnya, contoh satunya. Kemudian yang ketiga, membenamkan ide-ide beberapa bidang studi yang memungkinkan siswa mengkaji. Nah, di mana pernapasan manusia dengan peraturan pemerintah ini dikaitkan oleh peserta didik. Tentunya kalau peserta didik mempelajari pernapasan manusia, peserta didik juga diharuskan untuk mempelajari peraturan pemerintah. Peserta didik harus mengkajinya, peserta didik harus mempelajarinya supaya nanti dipadukan ini menyambung. Nah, jangan nanti hanya tinggal memadukan saja, akan tapi materinya tidak menyambung. Nah, inilah dampak positif ataupun kelebihan dari model ini, membuat peserta didik untuk berpikir lebih tinggi lagi. Berpikir bagaimana memadukan beberapa bidang ilmu yang dipadukan menjadi satu. Untuk kekurangannya, yang pertama, penjaringan semua gagasan melalui cara pandang tunggal yang sempit dapat menimbulkan terlalu prematur atau terlalu tajamnya sebuah fokus. Di mana kelemahan peserta didik itu mereka masih kurang mampu untuk mencari ide-ide baru ataupun mengaitkan materi-materi untuk dipadukan menjadi satu sesuai dengan model IMERS ini. Kemudian model ini juga menekankan pada penggabungan pengetahuan pada beberapa bidang studi ilmu untuk membahas suatu masalah khusus, karena ini berpotensi untuk mempersempit cakupan pemikiran siswa terhadap bidang-bidang studi tertentu. Jadi karena ini dari beberapa bidang ilmu atau beberapa disiplin ilmu, tentunya peserta didik itu akan membahas beberapa disiplin ilmu juga. Contohnya peserta didik mempelajari materi di matematika. Tentunya dia tidak hanya mendalami matematika, ataupun karena dipadukan dengan materi lain sehingga pendalaman dalam matematika itu menjadi kurang. Yang ketiga, pada jenjang pendidikan dasar, keluasan wawasan pemikiran siswa merupakan hal semestinya ditekankan. Tidak perlu terburu-buru untuk mengkhususkannya. Disinilah kalau dia di pembelajaran tingkat SD, di mana pemikiran ataupun pengetahuan
peserta didik itu masih kurang. Jadi untuk memadukan beberapa disiplin ilmu, peserta didik masih kewalahan. Nah, inilah kekurangan dari model pembelajaran IMERS ini sendiri. Kesimpulan untuk model pembelajaran terpadu model IMERS ini, di mana peserta didik dapat memadukan baik dia inter ataupun antar disiplin ilmu menjadi suatu materi pembelajaran yang dapat diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh pada awal yang sudah saya sebutkan tadi, di mana untuk pembelajaran IPA bisa dipadukan dengan PKN dan bisa dipadukan dengan bahasa Indonesia. Pembelajaran IPA berbicara tentang pernapasan manusia. Bisa dipadukan dengan pembelajaran PKN, yaitu tentang peraturan pemerintah yang tentang polusi udara misalnya, yang bisa mengganggu pernapasan manusia. Yang ketiga, dari polusi udara, dari pernapasan manusia, peserta didik bisa membuat sebuah laporan. Itulah materi yang ada di pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi, untuk model pembelajaran model IMERS ini, terpadu ini, jadi peserta didik bisa memadukan beberapa disiplin ilmu menjadi satu materi pembelajaran yang saling berkaitan. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan dalam diskusi ataupun presentasi tentang model pembelajaran terpadu model IMERS, di mana terdapat kesalahan dan kekurangan, penyampaian yang kurang jelas atau yang tidak tepat. Di sini saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.